Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat berbagi cerita semua, mudah-mudahan pada malam yang hujan ini lagi hujan ya, mungkin kalau misalnya ada suara-suara rintik-rintik hujan ya yang sampai kepada ruang dengar kawan-kawan sekalian, itu karena menandakan saat ini di kota tempat saya tinggal ya, di Bogor, itu sedang hujan. Namanya juga kota hujan ya, jadi rutinitas sehari-hari adalah hujan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hujan yang mengguyur malam ini adalah hujan yang penuh rahmat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam akan selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita semua beroleh syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kawan-kawan sekalian, malam ini insya Allah saya akan mengajak sahabat berbagi cerita semua untuk sama-sama memutar kembali waktu ya ke masa lampau tentang merebaknya penyimpangan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut ya, yaitu kaum Sodom. Mereka memang tinggal di sebuah kota yang bernama Sodom atau Sodom ya kalau dalam khazanah Islam ya. Nah, jadi kawan sekalian, sebenarnya ada slide PPT yang sudah saya siapkan, tetapi karena komputer saya lagi error ya, jadinya saya belum bisa menampilkan PPT tersebut. Nah, tapi tidak mengurangi semarak ya dari cerita kita malam ini. Akan sama-sama kita ungkap seperti apa itu ya, berbagai hal yang terkait dengan kaum Sodom tersebut. Kawan-kawan sekalian, sebagaimana tadi yang sempat disinggung juga oleh Om Jovan ya, bahwa pada masa kita sekarang ini yang namanya penyimpangan-penyimpangan yang pernah dilakukan oleh kaum Sodom dahulu itu terjadi lagi. Terlebih ketika berbagai paham kebebasan seperti liberalisme, permisivisme ya, paham-paham kebebasan berekspresi itu merebak di mana-mana, diterapkan di berbagai belahan dunia, maka yang terjadi adalah berbagai penyimpangan seksual seperti itu, yang sekarang kita kenal sebagai LGBT itu ya. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, kawan-kawan sekalian, ya parahnya ya, sekarang jangkauan penyimpangan yang terjadi itu jauh lebih meluas lagi dan jauh lebih mendunia, ya lebih global. Kalau misalnya dulu di zaman Nabi Lut alaihissalam, penyimpangan yang terjadi itu bersifat lokal, hanya pada satu kota itu saja. Tetapi sekarang dengan berbagai perkembangan teknologi, ya, dunia menjadi satu wilayah yang kecil dan sempit sekali, sehingga berbagai fenomena global sedemikian cepat tersebar, termasuk dengan gejala-gejala penyimpangan seksual seperti ini. Ya, itulah yang kemudian kita kenal sebagai LGBT. Ini tentu saja adalah sebuah fenomena yang sangat mengkhawatirkan sekali. Pada zaman dahulu, kawan sekalian, tentu kita sudah mengetahui berbagai kisah ya dari perjuangan Nabi Lut alaihissalam yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di tengah-tengah kota Sodom itu. Ya, jadi Nabi Lut alaihissalam masih ada hubungan keluarga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Lut adalah keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Lut ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di negeri Sodom, ya, kota Sodom. Kalau dilihat dari rujukan perjanjian lama ya di Old Testament. Nah, itu
kota Sodom itu selalu dikaitkan dengan kota Gomorrah, Sodom dan Gomorrah. Nah, disebutkan dua itu kota-kota itu. Tetapi sebenarnya dua kota ini bukanlah hanya dua kota ini saja, tetapi masih ada beberapa kota lainnya yang bersama-sama, ya, kelima kota ini disebut sebagai cities of the plain, ya, kota-kota di dataran. Nah, yang mana kalau misalnya kita amati penelitian para arkeolog dan sejarawan, ternyata kota-kota ini terletak di sekitar kawasan Laut Mati atau Dead Sea, ya, yang sekarang ini termasuk ke dalam wilayah negara Yordania, gitu. Nah, jadi pada zaman dahulu kota-kota di dataran ini atau cities of the plain ini adalah kota-kota yang maju, subur, ya. Nah, memang kota-kota ini berkembang menurut penelitian sejarah dan arkeologis, berkembang pada zaman perunggu awal, yaitu kira-kira pada tahun 2800, ya, sampai 2300 sebelum Masehi. Nah, jadi kota Sodom ini, ya, kota Sodom ini berkembang dan penyimpangan-penyimpangannya pun berkembang pada zaman awal zaman perunggu, ya, kira-kira tahun 2800 sampai 2300 sebelum Masehi. Nah, berarti kira-kira periode hidup dan periode dakwahnya Nabi Lut alaihissalam berada di antara rentang waktu itu, ya, antara 2800 sampai 2300 sebelum Masehi. Nah, teman-teman sekalian, tentu dari berbagai sumber, ya, sumber-sumber Islam yang pernah kita ketahui, ya, dari kisah-kisah para rasul, dari Qososul Anbiya misalnya, kalau kita ambil salah satu sumber, ya, kitab Qososul Anbiya-nya Imam Ibnu Katsir misalnya, akan kita temukan betapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Lut alaihissalam dan kaum Sodom ini dengan panjang lebar dan detil-detil yang sangat menakjubkan dan bahkan mengerikan, ya. Sangat dramatis begitu. Ya, bagaimana mereka kaum Sodom itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan penyimpangan yang bahkan belum pernah dilakukan oleh satu orang manusia pun sebelumnya. Nah, begitu, ya. Mereka melakukan penyimpangan yang belum pernah dilakukan satu orang manusia pun sebelumnya, yaitu hubungan sesama jenis. Ya, sebab ini adalah satu perbuatan yang memang anomali. Ya, fitrahnya, ya, setiap makhluk itu tertariknya kepada lawan jenisnya dong, ya. Hewan tertariknya pada lawan jenis. Manusia juga secara manusiawi, secara naluriah tentunya tertariknya kepada lawan jenis. Lah, ini muncul satu kaum, ya. Muncul satu bangsa yang dia mengalami penyimpangan seksual, tertariknya kepada sesama jenis. Nah, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa merusak, gitu. Nah, selain itu disebutkan juga misalnya di kitab-kitab sejarah para rasul, mereka bukan hanya melakukan perbuatan keji seperti itu saja, tetapi perbuatan-perbuatan dosa lainnya pun mereka lakukan. Seperti misalnya mereka melakukan pembegalan, ya, di jalan-jalan misalnya. Selain itu, mereka juga melakukan berbagai kekufuran lainnya, menyembah berhala, ya, berbuat kerusakan, berzina, dan sebagainya. Nah, dengan kata lain, memang sudah berlipat-lipatlah, ya, kerusakan-kerusakan dan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum Sodom ini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala kemudian, ya, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena welas asihnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengazab, ya, bangsa atau kaum Sodom ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan terlebih dahulu seorang rasul, ya, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Lut alaihissalam.
Nah, makanya kemudian Nabi Lut alaihissalam ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Sodom. Nah, tentu sudah sama-sama kita ketahui betapa luar biasanya perjuangan Nabi Lut alaihissalam. Tetapi ya namanya juga orang udah larut dengan kemaksiatan ya. Orang sudah enak begitu dengan penyimpangan-penyimpangan. Yang terjadi adalah mereka menolak dakwahnya Nabi Lut alaihissalam. Padahal Nabi Lut melakukan dakwahnya siang malam, ya, hampir tanpa istirahat begitu. Kemudian Nabi Lut alaihissalam juga dengan semangat selalu mendatangi tempat-tempat mereka berkumpul, mendatangi rumah-rumah mereka misalnya, untuk menyadarkan mereka supaya jangan lagi melakukan perbuatan yang keji seperti penyimpangan seksual tersebut. Nah, tetapi ya kembali, tidak ada orang yang mau mengikuti dakwahnya Nabi Lut alaihissalam sebab kerusakan dan penyimpangan sudah sedemikian merajalela begitu. Ya, bahkan kalau misalnya kita merujuk kepada sumber-sumber dari Perjanjian Lama ya, Old Testament, nah, di situ bahkan disebutkan yang mau mengikuti dan beriman kepada Nabi Lut alaihissalam itu hanya anak-anak perempuannya begitu. Ya, bahkan istrinya pun disebutkan bahwa istrinya Nabi Lut alaihissalam juga termasuk ke dalam orang-orang kafir yang nantinya musnah, dilalap oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawan-kawan sekalian, sebagaimana tadi sudah sempat disinggung bahwa kota Sodom dan Gomorrah ya, serta kota-kota di dataran itu terletak di sekitaran Laut Mati. Terletak di sekitaran Dead Sea yang sekarang ini adalah wilayah negara Yordania. Nah, kalau misalnya kita lihat dari gambaran yang ada di dalam naskah-naskah seperti kitab Perjanjian Lama misalnya, atau gambaran detail-detail azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an misalnya, akan kita ketahui penggambarannya dramatis sekali dan bahkan sangat mengerikan ya. Kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an misalnya bahwa negerinya kaum Sodom itu dijungkir balikan, ya, yang bagian atas jadi di bawah begitu, yang bagian bawah jadi di atas. Nah, ya, selain itu juga ditimpakan kepada mereka hujan yang sangat buruk, ya, yaitu hujan batu, hujan api, hujan belerang, ya, digetarkan juga bumi di sekitaran negeri kaum Sodom itu. Nah, kawan-kawan sekalian, ternyata para ahli sejarah, para arkeolog semenjak tahun-tahun yang lama itu menelusuri dan melakukan berbagai penelitian, riset-riset ilmiah di kawasan sekitar Laut Mati itu untuk mencari, menelusuri jejak seperti apa itu kaum Sodom, dan seperti apa itu bencana besar yang pada akhirnya memusnahkan eksistensi mereka gitu. Nah, jadi kalau misalnya tadi sempat disebut bahwa kota Sodom itu berkembang pada awal zaman perunggu tahun 2800 sampai 2300 sebelum Masehi, maka setelah tahun 2300 sebelum Masehi, para sejarawan menyatakan bahwa ada semacam peradaban yang terputus di situ gitu. Nah, jadi pasca tahun 2300 sebelum Masehi, yang tadinya awalnya ada sebuah peradaban mendadak tidak ada lagi, mendadak hilang gitu. Nah, dari berbagai penggalian-penggalian yang dilakukan di kawasan sekitar Laut Mati, didapatkan temuan-temuan yang memang memperlihatkan sisa-sisa dari sebuah kota, ya, sebuah kota yang cukup luas begitu. Nah, selain itu juga ditemukan sisa-sisa bencana besar yang terjadi dan pernah terjadi
di kawasan itu yang kemudian membuat kota-kota itu musnah dan hancur berantakan. Nah, misalnya kawan-kawan sekalian bisa melihat penelitian-penelitian misalnya yang dilakukan oleh Profesor Scott Williams pada kira-kira tahun 2015 di sebuah kota yang bernama Tal El Hammam. Ya, kota itu ada di sekitar Laut Mati juga. Ternyata dari penelitian dan penggalian-penggalian yang dilakukan oleh beliau ditemukan bahwa di lapisan beberapa meter ya di bawah lapisan tanah yang dipijak itu ternyata ada lapisan sulfur, ya, lapisan belerang yang itu entah dari mana asalnya begitu kira-kira. Ada lapisan abu juga ya. Ada lapisan debu-debu vulkanik begitu, debu-debu yang berasal dari bawah bumi yang itu mendadak muncul katanya di situ. Nah, selain itu ditemukan juga berbagai reruntuhan kota ya yang ada di Tal El Hammam tadi dan asap-asap serta debu-debu vulkanik tadi menyelimuti hampir keseluruhan reruntuhan itu. Nah, ini penelitiannya Profesor Scott Williams. Penelitian-penelitian lain ternyata juga mendukung kesimpulan bahwa pernah terjadi bencana alam yang sangat besar sekali di kawasan itu. Jadi misalnya seperti penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh BBC4 dalam sebuah film dokumenter judulnya Sodom and Gomorrah Ancient Apocalypse misalnya. Ditemukan bahwa ya memang di kota-kota lain, kalau tadi Tal El Hammam, ini ada juga satu kota lagi di sekitaran Laut Mati namanya Tal El Saidiyeh. Di situ ada juga sisa-sisa reruntuhan kota yang sangat masif, ya, sangat besar begitu. Nah, selain itu, di situ ditemukan pula adanya tanda-tanda, ya, adanya tanda-tanda bahwa di situ tuh pernah berdiri sebuah pabrik yang mana pabrik itu memproduksi minyak zaitun katanya begitu. Karena ada biji-biji minyak zaitun yang itu sudah membatu. Wah, luar biasa. Jadi memang kawasan situ dulunya adalah kawasan kota yang sangat luas gitu ya, sangat masif. Nah, selain itu kawan sekalian, ternyata dari mana kita bisa melihat betapa besarnya azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Api itu dari mana? Nah, kalau misalnya kita lihat gempa bumi, ya, ternyata memang kawasan Laut Mati itu ada di sesar benua, ada di patahan kira-kira begitu ya. Jadi Laut Mati itu berada di antara dua lempeng, yaitu lempeng Arabia yang selalu bergerak secara terus-menerus ya ke arah utara, dan ada lempeng Afrika yang secara perlahan juga bergerak ke arah selatan. Nah, jadi dua lempeng ini yang dipisahkan oleh Laut Mati, ya, yang dipisahkan oleh Dead Sea itu bergerak secara berlawanan arah sehingga sering terjadi gesekan-gesekan yang inilah kemudian menyebabkan gempa yang konstan. Nah, jadi memang sering terjadi gempa-gempa kecil yang itu terjadi sepanjang tahun misalnya. Menurut seorang peneliti namanya Profesor Graham Williams. Nah, jadi dia menyatakan bahwa di situ tuh memang kawasan gempa. Nah, sehingga sangat masuk akal kalau misalnya apa yang dahulu menjadi salah satu bencana besar yang menghancurkan kaum Sodom itu adalah gempa yang sangat besar. Nah, tetapi biasanya gempa kan tidak menimbulkan api ya. Gempa kan tidak menimbulkan hujan api atau hujan batu. Nah, lantas dari mana itu hujan api dan hujan batunya? Nah, kalau misalnya kita melihat kepada apa yang pernah terjadi pada gempa di Jepang
ya, pernah terjadi satu gempa besar di Jepang, itu di Kobe. Jadi kenapa gempa bisa menyebabkan kota Kobe itu juga terbakar? Ternyata karena memang di bawah permukaan tanah dari kota Kobe itu ada pipa-pipa gas yang karena adanya getaran gempa, makanya pipa-pipa gas tadi kemudian bergesekan pada coplok begitu ya, kemudian gasnya bocor keluar. Nah, terpantiklah gas tadi sehingga kemudian membuat kebakaran besar. Itulah yang membuat gempa ada hubungannya dengan api, ya, dengan api dan dengan kebakaran. Jadi hubungannya sama gas, sama pipa gas. Nah, tetapi pada zamannya kaum Sodom, pada awal zaman perunggu itu, kan nggak ada gas, pipa gas yang ditanam di bawah tanah ya. Nah, lantas dari mana itu? Nah, ternyata pada tahun 1980-an, teman-teman sekalian, pemerintah Yordania hendak membangun jalan yang jalan itu melintasi sekitaran pesisir Laut Mati. Nah, kemudian pemerintah Yordania ya melakukan semacam penelitian sebelum membangun jalan tadi dengan melakukan pengeboran di beberapa titik yang ada di sekitaran Laut Mati. Ternyata mereka menemukan bahwa di bawah permukaan tanah ya di kawasan tersebut ada deposit gas alam yang itu bisa saja memicu terjadinya kobaran api yang besar kalau misalnya ya bergesekan misalnya atau terjadi hal-hal seperti gempa ya, kemudian karena gempa itu merekahlah kerak bumi, permukaan bumi, dan kemudian membuat si gas itu bocor keluar kemudian terbakar. Nah, jadi kemungkinan besar gempa besar yang terjadi memicu terjadinya longsor di kawasan sekitar situ karena memang itu juga kawasannya cukup tinggi, ada jurang dan tebingnya. Itulah yang kemudian membuat yang namanya negeri Sodom dijungkir balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gempa besar tadi kemudian diiringi juga dengan menyeruaknya gas-gas alam yang memuntahkan api. Ya, berbagai deposit yang ada di bawah tanah muntah semua, keluar semua, sehingga kemudian api itu ya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, hujan api, hujan batu itu itu kayak udah ada labelnya. Ya, kayak udah ada labelnya, kayak udah ada namanya, ini batu akan ditimpakan kepada siapa gitu. Ini api akan ditimpakan kepada siapa, sehingga seperti peluru kendali nggak akan meleset, itu yang digambarkan oleh Al-Quran. Nah, kawan-kawan sekalian, penelitian lainnya kemudian mengkonfirmasi, ya misalnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Profesor Michael Richards ya dari Inggris. Dia adalah seorang ahli arkeologi forensik yang bidang penelitian dan bidang pendidikannya itu adalah untuk mengetahui bagaimana cara orang-orang dahulu menemui kematiannya gitu. Nah, jadi di kawasan Numeira ya, satu kota yang memang itu juga berada di sekitar Laut Mati, ditemukan sisa-sisa tulang belulang dari 3 orang manusia. Nah, kemudian tulang belulang manusia ini diteliti ya oleh profesor tadi, kemudian ditemukanlah bahwa tulang belulang tadi itu hancur begitu ya, remuk begitu, dengan kondisi remuknya itu patah-patah kayak ketiban benda berat gitu. Nah, dari situ profesor kemudian mengambil kesimpulan bahwa sepertinya ini orang-orang ini dulunya mengalami satu bencana besar yang mana ketika itu dia tertimpa reruntuhan bangunan. Nah, jadi 3 orang ini pada patah tulangnya, hancur badannya, remuk ya, bagian apanya secara tidak beraturan, yang kemudian membawa kesimpulan bahwa mereka itu
tewas karena tertimpa bangunan yang berat. Nah, bisa jadi memang itu profesor ini meyakini karena dia mati karena ada sebuah gempa besar yang kemudian menghancurkan bangunan-bangunan sehingga orang-orang yang berada di dalam bangunan itu tewas ketiban bangunan begitu, ketiban pilar-pilar, ketiban dinding ya, tertimpa atap rumah gitu. Nah, menarik sekali kawan-kawan sekalian berbagai penelitian yang dilakukan para arkeolog dan sejarawan di sekitar kawasan Laut Mati tersebut. Dan semua penelitian itu mengkonfirmasi bahwa memang pernah ada sebuah bencana besar yang terjadi di sekitaran Laut Mati tersebut, yang mana disitulah ya, menurut sumber-sumber lama letaknya kota Sodom dan Gomorrah. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, betapa luar biasa dahsyatnya azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang melakukan berbagai penyimpangan dan perbuatan keji. Nah, ternyata azab yang sangat pedih ini ya juga terjadi pada kota-kota lain, pada negeri-negeri lain yang penduduknya melakukan perbuatan-perbuatan keji. Seperti misalnya kota Pompei. Nah, Pompei ini sangat terkenal sekali karena pada kira-kira tahun 70-an Masehi, ya 70-an atau 40-an Masehi, itu kota ini diratakan oleh bencana besar, yaitu meletusnya Gunung Vesuvius. Nah, bahkan penelitian belakangan itu menemukan bahwa orang-orang yang tewas di situ ya terkubur dalam keadaan sedang bermaksiat. Nauzubillahi min dzalik. Selain itu misalnya pada tahun-tahun belakangan ini ya dekat masanya dengan kita itu juga ada yang namanya Dukuh Legetang. Nah, itu adanya di sini di Indonesia. Itu adalah sebuah kampung begitu yang pada tahun 1950-an itu ternyata musnah dalam satu malam karena sebuah bencana longsor ya, yang itu karena perbuatan mereka yang melakukan perzinaan setiap kali mereka panen gitu. Nah, ini adalah berbagai bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi pelajaran ya dan menjadi ibroh buat kita semua. Nah, tetapi kawan-kawan sekalian, kalau misalnya kita lihat sekarang ini ya betapa mengerikannya bahwa segala perbuatan yang dilakukan kaum Sodom dahulu dilakukan oleh orang-orang sekarang dengan skala yang lebih masif, dengan skala yang lebih besar. Nauzubillahi min dzalik ya, bahwa sekarang itu propaganda LGBT dipoles dengan sedemikian memukau. Ya, bisa kita lihat mereka muncul di berbagai media, di berbagai tayangan-tayangan, konten-konten. Ya, mereka muncul di series misalnya. Mereka muncul di video game misalnya begitu ya. Nah, itu semua tentu saja tujuannya adalah untuk membuat kita merasa lumrah gitu. Untuk membuat kita maklum dengan penyimpangan yang mereka lakukan. Ya, untuk LGBT ya udah biarin. Begitu itu tujuannya ya. Nah, itu tujuannya supaya itu semua dipandang biasa, dipandang lumrah dan dipandang manusiawi. Nauzubillahi min dzalik. Padahal jelas semuanya itu adalah penyimpangan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya ya, karena kita ingin berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai azab, seruan-seruan untuk menghindarkan diri dari segala penyimpangan itu harus selalu kita lakukan. Lindungi diri kita, keluarga kita, ya, anak istri kita, adik-adik kita, semuanya, saudara-saudara kita, semuanya dari penyimpangan seperti itu. Dan tentu saja ya solusi tuntas dari semua itu adalah dengan diterapkannya aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total dan menyeluruh, yang dengannya ya tentu saja berbagai penyimpangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan bisa ya, ditindak dengan tegas dan bisa diredam, sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada kita semua dan ditampakkan dari permukaan bumi ini, gitu kan sekalian. Alhamdulillah demikian yang bisa saya bagi cerita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita sejarah tadi, dan hikmah itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Om Jov.